Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan dan sapaan GKI Salatiga. Jumat 3 Desember 2021 bersama saya Lea Sumiati Suharto. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini, Engkau juga berkenan untuk kami menyambut hari-Mu yang baru. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami ingin mendasari dengan firman-Mu. Firman-Lah Tuhan, kami siap mendengar dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Dalam Putra-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12 sebagai dasar perenungan ayat yang kedua. Saya akan membacakannya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Renungan pagi hari ini saya beri tema lidah. Lidah merupakan bagian dari tubuh manusia. Lidah memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya sebagai pengecap. Selain sebagai pengecap, lidah membantu kita berkomunikasi. Lidah digunakan untuk berkata-kata, bisa kata-kata positif, bisa kata-kata negatif. Kata-kata positif contohnya memuji Tuhan, menasihati, menegur, memperingatkan, mengajar, dan sebagainya. Kata-kata negatif mencela, menghina, memfitnah, berdusta, dan seterusnya. Kitab Yakobus berupa nasihat-nasihat yang mengombinasikan antara ajaran Yesus tentang kerajaan Allah, contohnya khotbah di bukit, dan nasihat-nasihat hikmat dari kitab Amsal. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12, Allah menguji iman kita melalui lidah. Pasal 3 ayat 2, orang yang bisa mengendalikan lidah, ia akan bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Ibarat kapal yang begitu besar, dapat dikendalikan oleh nahkoda yang kecil. Demikian pula tubuh kita itu sesungguhnya dikendalikan oleh lidah. Lidah dapat menghasilkan perkara-perkara yang besar yang memuliakan Allah. Namun lidah juga bisa menghancurkan persekutuan. Seperti nyala api yang menghanguskan hutan. Jadi dengan lidah kita bisa memuji Allah. Dengan lidah yang sama kita bisa mengutuk ciptaan Allah yang mulia. Dari mulut bisa keluar berkat. Dari mulut yang sama bisa keluar racun yang mematikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, konon menurut penelitian, satu orang itu rata-rata berbicara 30.000 kata setiap hari.
Bayangkan jika itu dituliskan, maka akan sama dengan satu buku yang berukuran sedang. Jika dalam 1 tahun kita menghasilkan 365 buku. Berapa buku yang kita hasilkan selama hidup kita? Pertanyaannya, bukan berapa banyak buku yang kita hasilkan, tetapi berapa banyak manfaat positif yang dihasilkan dalam bukunya. Apa kita lebih banyak menghasilkan kata-kata yang positif, berguna, membangun, dan memuliakan Allah? Ataukah kita lebih banyak menghasilkan kata-kata yang negatif, nyinyir, tokil, julid, penuh dengan penghakiman? Siapa yang bijak dan berbudi, hendaklah kita sungguh-sungguh memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, berkata-kata, dan bertindak. Apakah yang kita katakan lahir dari hikmat dan kelemah lembutan yang membangun, ataukah perbuatan yang didasari oleh iri hati, kebanggaan diri, atau dosa yang dapat membawa perseteruan? Ingat, seringkali persekutuan yang indah dalam komunitas gereja itu rusak bukan karena orang luar yang ingin menghancurkannya, tetapi oleh karena kita sendiri sebagai anggota persekutuan yang tidak bisa menjaga dan mengendalikan lidah kita. Bagaimana kita dapat mengendalikan lidah? Ada cerita, suatu hari seorang murid berlari menjumpai gurunya untuk menyampaikan kabar viral yang baru saja didengar di pasar. Sebelum dia menyampaikan kabar kepada gurunya, sang guru bertanya, "Apakah kabar yang kau dengar itu benar?" "Wah, saya tidak tahu, Ibu." "Kalau begitu, apakah kabar yang hendak kamu sampaikan itu berguna?" "Aku juga tidak tahu apakah kabar itu berguna atau tidak." "Apakah kabar itu mendatangkan kebaikan bagi kita?" "Aku rasa tidak." "Kalau begitu, mengapa engkau begitu tertarik untuk menyampaikan kabar itu?" Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, cerita di atas suatu contoh bagaimana kita harus belajar mengendalikan lidah dan belajar memfilter apa yang akan kita dengar, apa yang baik, yang berguna, membangun, dan yang memuliakan nama Allah. Jika tidak, maka jangan kotori lidah dengan menyampaikan berita sampah yang tidak ada manfaat dan bahkan akan bisa meracuni kemurnian hati dan iman kita. Jagalah lidah kita agar kita tidak menjadi berdosa dan mendatangkan murka Allah atas hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan. Berilah kami kemampuan untuk menjaga lidah kami,
sehingga tidak mudah mendatangkan dosa dan murka Allah atas hidup kami. Pimpin kami dalam menjalani aktivitas hari ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.